Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Bible Official. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Nah, pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi ini bertujuan untuk mengetahui akun-akun yang mempengaruhi serta nominal-nominal pada akun itu sendiri. Baik, langsung saja kita simak materinya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, namun sekarang kita coba mengulang kembali, yaitu persamaan dasar akuntansi adalah hubungan perhitungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan melalui keseimbangan antara sisi debit dengan sisi kredit. Adapun rumus utamanya yaitu harta sama dengan utang plus modal. Nah, akun harta ini terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan, dan piutang. Sedangkan akun utang ini sama dengan kewajiban, wesel bayar, pendapatan yang ditangguhkan. Dan modal itu modal utama maupun modal lainnya. Modal lainnya itu seperti modal dari luar, yaitu investasi. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan materinya, itu pertama ada transaksi penyetoran modal. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari menyetor uang ke perusahaan sebesar 100.000 sebagai modal awal. Transaksi ini menyebabkan akun harta pada aset bertambah 100. Sedangkan akun modal pada ekuitas juga bertambah 100. Nah, ini keseimbangan sisi debit dan kredit. Sisi debit yaitu kas bertambah 100, sisi kredit bertambah modal 100. Lanjut. Yang kedua, transaksi pembayaran sewa. Pak Indra menyetor sebuah gedung untuk memulai usaha sebesar 15.000 selama 1 tahun. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya transaksi dalam jumlah jutaan, namun karena kita masih tahap pembelajaran, jadi saya kecilkan menjadi 15.000. Kita sambung, yaitu Pak Indra menyewa sebuah gedung untuk memulai usaha sebesar 15.000 selama 1 tahun. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas berkurang dan sewa dibayar di muka bertambah 15.000. Nah, memang benar berkurang kas karena dia membayar dari sewa tersebut. Sewa dibayar menyebabkan kas berkurang sebesar 15.000 karena digunakan untuk membayar sewa dibayar di muka. Maka saldo yang semulanya 100 pada transaksi sebelumnya berkurang 15.000 menjadi 85.000. Sewa dibayar di muka 15.000 dan modal tetap 100. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi pembelian peralatan. Pak Indra membeli peralatan seharga 25.000 secara kredit. Transaksi tersebut menyebabkan harta berupa peralatan bertambah 25.000 dan akun utang usaha bertambah sebesar 25.000. Pencatatan transaksi pada persamaan ini yaitu saldo awalnya 85.000, sewa dibayar di muka 15.000, peralatan ini transaksi baru, peralatan bertambah 25.000 dan utang bertambah 25.000. Kenapa kas tidak mempengaruhi? Karena dia dibeli secara kredit, maka keuangan ini tidak mempengaruhi dalam sistem pembayaran. Dia akan dibayar pada di kemudian hari. Maka ini utang usaha bertambah 25.000. Oke, kita next. Transaksi pembelian perlengkapan. Pak Indra membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 8.000. Transaksi pembelian perlengkapan mengakibatkan harta berupa kas berkurang 8.000 dan perlengkapan bertambah 8.000. Nah, kita lihat transaksinya yaitu kas berkurang 8.000, perlengkapan bertambah 8.000. Kenapa kas berkurang? Karena membeli dari perlengkapan dan perlengkapan bertambah menjadi 8.000. Maka persamaan akuntansinya itu kas 85.000 dikurang 8.000 sama dengan 77.000, perlengkapan 8.000, sewa tetap 15.000, peralatan tetap 25.000, utang usaha tetap 25.000 dan modal tetap 100.000.
Kita next ya. Selanjutnya ada transaksi penerima pendapatan. Pak Indra menerima pendapatan atas pendapatan jasa bengkel sebesar 5.000. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas bertambah 5.000 dan akun modal bertambah 5.000. Pencatatan transaksi pada persamaan ini yaitu dari pendapatan ini dimasukkan ke kas 5.000, pada sisi kreditnya dimasukkan ke dalam modal 5.000. Maka kas bertambah 77, maka kas bertambah 77 tambah 5 menjadi 82.000. Perlengkapan tetap 8.000, sewa tetap 15.000, peralatan tetap 25.000, utang usaha tetap 25.000, modal bertambah menjadi 105.000. Ini dua keterangannya yaitu pendapatan usaha. Oke, kita lanjut. Transaksi utang bank. Untuk mengembangkan usahanya, Pak Indra meminjam uang di bank sebesar 40.000. Transaksi tersebut menyebabkan harta berupa kas tentunya bertambah 40.000 karena dari pinjaman ini. Namun, akun hutang tentunya bertambah 40.000 karena dia meminjam. Jadi, transaksinya itu kas bertambah 40.000 dan akun utang bank bertambah 40.000. Jadi, persamaan dasar akuntansinya yaitu kas 82 ditambah 40 menjadi 122.000. Perlengkapan tetap 8.000, sewa dibayar di muka tetap 15.000, peralatan masih tetap 25.000, utang usaha 25.000, utang bank 40.000 dan modal masih tetap 105.000. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada transaksi pembayaran utang. Pak Indra melakukan pembayaran utang atas pembelian peralatan sebesar 17.000. Transaksi tersebut menyebabkan akun harta berupa kas berkurang 17.000 karena dia membayar utang atas pembelian peralatan pada transaksi sebelumnya. Dan akun utang tentunya berkurang karena sudah dibayar. Maka persamaan akuntansinya yaitu kas berkurang 17.000 dan utang usaha berkurang 17.000. Kas menjadi 105.000, perlengkapan menjadi 8.000, sewa dibayar di muka masih 15.000, peralatan masih 25.000, utang usaha berkurang dari 25.000, kemudian dibayar 17.000 menjadi 8.000, utang bank 40.000 dan modal 105.000. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Transaksi pembayaran beban, yaitu membayar biaya listrik dan telepon sebesar 10.000. Nah, ini termasuk dalam akun pembayaran beban. Transaksi tersebut menyebabkan beban listrik dan telepon bertambah sehingga akun harta yaitu kas berkurang 10.000 karena membayar biaya ini tadi dan akun modal berkurang 10.000. Jadi analisis persamaan dasar akuntansi yaitu kas berkurang 10.000 menjadi 95.000 dan modal berkurang 10.000 menjadi 95.000. Nah, ini dibuat keterangan beban listrik dan telepon. Pada akun perlengkapan, sewa peralatan, utang usaha dan utang bank masih turunan karena belum mempengaruhi transaksi. Kemudian ada transaksi piutang usaha. Sebagai contoh pada transaksi ini, mengerjakan jasa periklanan dengan total pendapatan 10.000. Order tersebut dibayar tunai 7.000 dan sisanya dibayar kemudian. Pada transaksi ini, piutang usaha termasuk pendapatan karena menyebabkan kas bertambah. Piutang usaha bertambah 3.000 dan modal 10.000. Jadi di sini teman-teman, dia mengerjakan jasa iklan dengan total 10.000, namun baru dibayar 7.000. Maka baru dibayar 7.000 dan sisanya itu sebesar 3.000 dibayar di kemudian hari. Maka ini termasuk dalam akun piutang. Akun piutangnya 3.000 dan modal masih tetap 10.000 karena modal ini jumlahnya. Jadi
kas bertambah 7.000 menjadi 102.000. Ini akun baru yaitu piutang bertambah 3.000. Perlengkapan sewa dibayar di muka, peralatan utang usaha, utang bank masih tetap, dan akun modal ini bertambah 10.000 menjadi 105.000. Ini dibuat keterangan pendapatan usaha. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, di sini ada transaksi pengambilan private atau transaksi pengambilan pribadi. Ini di luar dari kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, Pak Indra ini selaku pemilik usaha, dia mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5.000. Maka transaksi ini mempengaruhi harta berupa kas berkurang 5.000 dan modal berkurang 5.000. Pencatatan ini dapat dilihat, nah seperti ini ya. Kas berkurang 5.000 menjadi 97.000 dan modal berkurang 5.000 menjadi 100.000. Ini dibuat keterangannya yaitu private, pengambilan pribadi. Akun piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, dan utang bank masih tetap sama, tidak mempengaruhi suatu transaksi. Nah, jadi teman-teman dapat kita ambil kesimpulan karena ini merupakan transaksi terakhir. Kita coba ambil kesimpulan mengenai jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit. Apakah balance atau tidak? Nah, jadi 97 ditambah 3 sama dengan 100. Sudah itu ditambah 8.000, 15.000, 25.000 menjadi 148.000. Nah, mungkin teman-teman juga bisa bantu mengecek kembali jumlah ini. Mengecek kembali jumlah transaksi ini. Jadi pada transaksi debit itu berjumlah 140.000 dan kita coba lagi pada transaksi kredit itu 100 ditambah 40 ditambah 8 menjadi 148.000 juga. Jadi sama teman-teman antara transaksi debit dan kredit balance. Nah, sampailah pada pengakhiran video. Terima kasih. Oh ya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi IG ataupun email yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.